Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kakak, ucap King Ruyue sekali lagi, bersamaan dengan lenyapnya perisai segel perlindungan emas yang mengejutkan semua orang. Akhirnya langit melihat harapanku. Ruoer, selamat, ucap King Xia berdiri dari kursinya menangkupkan tangannya dengan hormat, menatap King Ruo dengan bahagia. Terima kasih, kakek, jawab King Ruo dengan hormat, lalu bergerak menuju kursinya dengan tenang. Kakek, mohon penjelasannya, tanya King Fang dengan penasaran menatap King Xia yang begitu senang. Junda lingkaran cahaya emas yang kamu lihat sebelumnya adalah lingkaran cahaya abadi emas, juga disebut dengan abadi langit. Dan tidak sembarang orang bisa terpilih. Apakah ini hal yang langka? Sangat langka, karena 1 berbanding 100, jawab King Xia dengan gembira, namun tanggapan King Junda tampak biasa saja membuatnya menghentikan penjelasannya. Yang Suci Agung, pemahaman Seng Zunian King Junda mengenai hal ini sangatlah terbatas, jadi memang perlu untuk dijelaskan dengan detail, ucap King Di. Benar, ucap King Xia menatap King Junda yang kini tampak merasa bersalah. Junda tidak mudah untuk menjadi abadi, bahkan jika kamu memiliki sumber daya berlimpah juga tidak akan menjamin kamu akan berhasil, karena jika terjadi kesalahan walaupun sedikit, kamu sudah dipastikan gagal. Selain itu, perlu kamu ketahui, perbandingan untuk menjadi abadi itu 1 berbanding 10.000, dan yang berhasil juga tidak akan tahu apakah dia akan menjadi abadi langit atau abadi bumi, ucap King Xia menjelaskan hal tersebut dengan detail, membuat King Junda dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam mematung dengan tubuh begitu ngeri. Ternyata menjadi abadi taruhannya ada kematian, ucap King Fang dengan tubuh bergidik, menatap King Ruo yang duduk di hadapannya dengan hormat. Ruoer, selamat, ucap King Long yang berada di sisi kanan King Xia menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu diikuti oleh King Huo Zun dan yang lainnya dengan gembira. Saudara, paman, terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah. Kakek, ucap King Fang dengan wajah ragu. Bicaralah, ucap King Xia dengan tenang. Lalu bagaimana dengan tingkat keabadian kakek? Dengan wajah penasaran. Sama seperti Ruoer, jawab King Xia dengan tatapan menerawang. Ayah, apakah ada yang salah? Ucap King Long dengan penasaran. King Xia mendesah panjang, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut dengan seksama. Long racun logam ini telah mengikis kekuatan dan keabadianku. Dan aku tidak tahu sampai kapan aku mampu bertahan, ucapnya pelan, membuat tempat itu menjadi hening. Kakek, dalam kesulitan apapun kita harus memiliki harapan, ucap King Ruo menenangkan. Ruoer, terima kasih, ucap King Xia dengan tenang. Kakek, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tanya King Ruo. Sepertinya sudah cukup, jawab King Xia pelan. Paman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya King Ruo mengarahkan pandangannya pada King Long dan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut dengan ramah. Sepertinya sudah cukup, ucap King Long menanggapi. Hamba, Seng Su Nianging, ucap King Di dengan hormat. Baik, silakan, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih, Seng Su Nianging. Hamba hanya menambahkan sedikit saja, yaitu bagaimana cara datang dan memasuki klan utama, ucap King Di dengan hormat. Baik, silahkan, ucap King Ruo sekali lagi. Yang Agung, perlu untuk diketahui bahwa klan King adalah klan rahasia tersembunyi yang tidak dapat didatangi sembarang orang. Untuk bisa tiba di klan utama, Yang Agung sekalian bisa datang ke kota Ye, kota Han dan kota Yan. Di kota Ye, Yang Agung sekalian bisa pergi ke klan Liang yang merupakan nama samaran dari klan King dengan menemui Patriark King Erning. Lalu di kota Han mencari klan Dier dengan menemui Patriark King Wuling,
lalu di kota Hai, Yang Agung bisa pergi ke klan Shen Chao menemui Patriark King Jiating yang juga cucu hamba, ucap King Di dengan hormat. "Dir, mengapa harus menemui mereka? Apakah ada alasan khusus?" tanya King Wanxin. "Jika kalian tidak melewati gerbang teleportasi klan keluarga cabang, dengan kekuatan ini, kalian tidak akan pernah tiba di gerbang petir hitam," jawab King Xia menanggapi. "Ayah, mengapa bisa demikian?" tanya King Nan, menatap King Xia dengan serius. "Karena wilayah kuno selatan adalah tempat yang sangat berbahaya dan kelompok yang berkuasa di wilayah tersebut benar-benar tidak ramah pada siapapun," jawab King Xia menjelaskan. "Itu artinya kami tidak akan pernah bisa tiba di kediaman suci King," ucap King Yuan dengan wajah sedih. "Yang Agung, itulah alasan menjelaskan keberadaan klan keluarga cabang, karena dari ketiga tempat itu, nanti Yang Agung akan diarahkan oleh gerbang teleportasi petir emas ke daratan es abadi selatan, yaitu wilayah kuno selatan," ucap King Di sambil menjelaskan keberadaan kawasan terdalam daratan es selatan dan bahayanya tersebut dengan detail, membuat King Huo Zun dan rombongan semakin terdiam dengan tubuh bergidik. "Jangankan untuk tiba di klan utama, memasuki daratan ilahi saja kami masih belum yakin," ucap King Yan San menanggapi. "Paman, segalanya akan menjadi mungkin, jika kita memiliki niat dan dilakukan dengan sungguh-sungguh," ucap King Ruo menyemangati semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. "Dir, apakah ada lagi?" tanya King Ruo dengan tenang. "Masih ada," Sheng Sun Yanxing. Lalu mengarahkan pandangannya pada King Xia. "Leluhur suci agung, apakah boleh aku menjelaskannya?" Dengan tatapan penuh arti. "Silakan," ucap King Xia dengan tenang. "Terima kasih, Yang Suci Agung," dengan sikap hormat, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruyue yang dari awal duduk tenang menyimak pembicaraan. "Yang Agung, apakah boleh aku bicara?" Dengan sikap hormat. "Dir, silakan," ucap King Ruyue dengan tenang dan ramah. "Terima kasih, Leluhur Agung. Sebelumnya aku minta maaf karena kehadiranku seolah-olah membuka rahasia yang mungkin tidak diceritakan oleh Leluhur Suci Agung. Perlu Yang Agung ketahui, bahwa 15.000 tahun yang lalu sebelum kejatuhan Leluhur Suci Agung di benua teratai biru, Yang Suci Agung telah kehilangan pendamping, dan aku harap ini tidak akan menjadi masalah, apalagi hingga terjadi pertentangan." "Dir, tenanglah, aku tidak mempermasalahkan hal itu," jawab King Ruyue dengan ramah. "Yang Agung, aku menjelaskan hal ini karena aku seperti menemukan budaya yang baru dan berbeda, di mana Sheng Sun Yanging Ruo, Yang Agung Long, Yang Agung Huo Zun dan yang lainnya hanya memiliki satu istri. Sedangkan di klan utama hal ini sangat berbeda, bahkan Yang Suci Agung Shen Guoshi King Sulan dan King Nan memiliki lebih dari 100 istri, apalagi Yang Maha Suci Agung Shen Guoshi King Tian tidak melarang hal itu," ucap King Di menjelaskan, membuat King Long dan rombongannya mengarahkan pandangannya pada King Xia. "Semuanya adalah pilihan," ucap King Xia dengan tenang. "Dir, aku tidak mempermasalahkan hal itu," ucap King Ruyue dengan sikapnya tenang dan ramah. "Dir, bagaimana bisa ayah kehilangan pendamping pertama?" tanya King Yuan dengan penasaran. "Yang Agung Yuan, Leluhur Liu Huili kehilangan kehidupannya karena kehidupan semi-abadi terbatas. Berbeda dengan Leluhur Suci Agung yang dapat hidup selamanya, bahkan jika tidak terluka akan menjadi semakin kuat," jawab King Di menjelaskan, menyebut leluhurnya dengan hormat. "Dir, apakah ada lagi?" tanya King Ruo yang juga mengubah panggilannya. "Sepertinya sudah cukup," Sheng Sun Yanxing. Dengan sikap hormat. Setelah benar-benar tidak ada yang bertanya, King Ruo lalu mengeluarkan cincin penyimpanannya, lalu bergerak menghampiri King Long dan menyerahkannya. "Ruo ini," menatap King Ruo dengan serius. "Paman, aku akan pergi. Harapanku sumber daya ini dapat meningkatkan kekuatan paman dan klan," ucap King Ruo dengan serius sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi puluhan juta kristal jiwa abadi. Ribuan sumber daya tingkat tinggi, ratusan pil emas dan ribuan senjata tingkat tinggi, membuat wajah King Long dan rombongannya yang sebelumnya mengira King Ruo akan berada di klan menjadi sedih. "Ruo,
apakah kamu akan benar-benar pergi? Tanya King Yuan dengan serius. Saudara Ruoer, apakah ini benar-benar tidak bisa dibicarakan lagi? Tanya King Junda dengan wajah tidak rela. Paman, Saudara Junda, keadaan kakek saat ini benar-benar kritis. Aku harus segera mencari penawar racun tersebut, jawab King Ruo sambil menjelaskan rencananya yang juga akan membawa King Xia dan King Ruyue ikut serta, membuat King Xia dan King Ruyue yang tidak mengetahui rencana King Ruo di aula istana terlarang sebelumnya saling berpandangan. Saudara, apakah ini tidak akan membahayakan kakek? Apalagi keadaan saudara juga. King Junda menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius. Ruoer, benar yang disampaikan oleh Junda Nenek khawatir keadaan kakek akan semakin memburuk. King Ruyue menimpali. Nenek tenang saja, walaupun keadaanku juga tidak baik, tapi aku masih bisa bertarung dan melindungi diri. Dan aku sudah mempertimbangkan hal ini dengan baik, apalagi penawar racun ini tidak ada di benua teratai biru. Jikapun aku menemukannya, untuk kembali lagi ke klan akan memerlukan waktu, ucap King Ruo menjelaskan alasannya sambil menenangkan King Junda dan semua orang. Lalu kemana saudara akan mencari penawar racun tersebut? Tanya King Fang dengan penasaran. Satu-satunya tempat yang memiliki kemungkinan adalah daratan ilahi, jawab King Ruo, membuat King Long dan semua orang terdiam. Paman, Saudara Fang, Saudara Junda, saat aku pergi, aku ingin saudara dan paman sekalian untuk tetap berlatih dan meningkatkan kekuatan, karena jika tidak ada halangan, aku akan membuka segel aturan ruang dan waktu benua teratai biru, dan itu akan berpengaruh pada tatanan keamanan benua teratai biru. Maksud saudara Ruo? Tanya King Fang. Kultivator Kaisar Dewa sangatlah lemah dan rentan, aku berencana mengubah segel tersebut hingga ke tahap semi-abadi dengan tingkat kekuatan puncaknya hingga tingkat 5. Ucap King Ruo menjelaskan. Ruoer, itu artinya peluang kami untuk pergi ke daratan ilahi semakin terbuka lebar, ucap King Huo Zun dengan gembira. Aku juga berharap demikian, tapi aku ingin menjelaskan bahwa wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu tidak sederhana yang kita pikirkan, selain sebagai tempat yang tidak bersahabat dan mendukung kehidupan, tempat itu juga memiliki penguasanya sendiri. Apalagi pilar langit juga telah disegel oleh klan Shen Guoshi Bao yang 700 tahun yang lalu, ucap King Ruo sambil menjelaskan keberadaan naga gelap pemecah kehampaan dan kerjasamanya dengan klan Shen Guoshi Bao yang, serta keberadaan pasukan langit yang menjaga pintu masuk daratan ilahi dengan detail, membuat King Long dan rombongannya yang sebelumnya begitu bersemangat kini menjadi lemah kembali. Ruoer, bergantinya aturan ruang dan waktu benua teratai biru juga tidak memberi perubahan, karena kami juga tetap tidak bisa pergi ke daratan ilahi, ucap King Huo Zun dengan wajah kecewa. Paman, segel emas saja memiliki kelemahan, apalagi daratan ilahi yang sangat luas. Jika pintu utama sebuah bangunan ditutup, mengapa paman tidak melewati pintu lainnya, atau melalui jendelanya, ucap King Ruo menanggapi. Ruoer benar. Itu artinya akan selalu ada celah yang dapat dilewati, ucap King Long. Paman benar, dan sama seperti benua teratai biru yang juga dapat dimasuki oleh kekuatan lain, ucap King Ruo sambil menjelaskan sosok Ming Qianma dan rombongan yang dapat memasuki benua teratai biru dengan kekuatannya. Ruoer, apakah kamu benar-benar tidak bisa membantu kami? Atau mungkin kamu punya cara? Tanya King Wanxin. King Ruo yang sebenarnya memiliki teknik khusus yaitu rantai mutiara 6 bintang yang dia dapatkan dari Guang Xingyun menggelengkan kepalanya pelan. Jika saja teknik ini dapat diajarkan, akan semakin baik, tapi teknik ini hanya dapat diwariskan. King Ruo membatin, mencoba mencari cara. Ruoer, jika memang tidak ada, tidak masalah, apalagi sampai memaksakan diri, ucap King Yuan dengan tenang. King Ruo yang sepertinya baru saja menemukan ide, menganggukkan kepalanya pelan. Paman, aku akan meninggalkan teknik terlarang dari klan Dewa Penghancur Shen Guoshi Caichun, teknik perlindungan di alam semesta, berhasil atau tidaknya, itu adalah keberuntungan, ucapnya sambil membuat segel tangan. Sus, pilar emas setinggi 2 meter muncul di tengah ruangan tersebut,
berdiri tegak dengan melepaskan aura spiritual emas. Karena teknik ini hanya bisa diwariskan, aku harap yang berhasil jangan sampai mengajarkannya, ucap King Ruo dengan serius sambil melepaskan segel mantra formasi emas dari teknik rantai mutiara 6 bintang pada tiang emas yang ada di hadapannya. Saudara Ruo, mengapa teknik ini tidak boleh diajarkan? Tanya King Fang saat King Ruo selesai menyegel teknik tersebut pada pilar emas yang ada di hadapan mereka. Karena teknik ini akan membunuh orang yang mengajarkannya, bagaimana teknik ini melakukannya? Aku juga tidak tahu, jawab King Ruo menjelaskan. Ruo bagaimana kamu bisa memiliki teknik terlarang ini? Apakah kamu berhubungan dengan mereka? Tanya King Xia yang mengira King Ruo berhubungan dengan klan Shen Guo Shi Chai Chun dengan tatapan tajam. Kakek, aku mendapatkan teknik ini dari Guang Xingyun, buronan Baoyang Tian yang tidak sengaja aku tolong, jawab King Ruo sambil menjelaskan pertemuan dengan sosok tetua dari klan Shen Guang tersebut dengan detail. Saudara Ruo, aku begitu penasaran dengan tetua Guang Xingyun, apa yang terjadi setelah saudara belajar teknik terlarang ini darinya? Tanya King Junda dengan serius. Aku mengambil teknik terlarang tersebut darinya dengan teknik lain yang aku kuasai, jawab King Ruo menjelaskan. Ruo terima kasih. Ini sudah lebih dari cukup, ucap King Long. Paman, saudara Fang, saudara Junda, semoga kita berjumpa kembali. Jika suatu saat ada yang berniat pergi ke daratan ilahi, carilah klan Shen Zhenyin di kota bunga semi selatan, atau langsung pergi ke Gunung Nanjin, ucap King Ruo sambil menjelaskan beberapa hal penting terkait kedua tempat yang disebut. Setelah menjelaskan beberapa hal terkait keberadaan klan Shen Zhenyin, King Ruo lalu menyegel ruangan tersebut, lalu membawa King Xia, King Ruyue dan King Di meninggalkan tempat itu. Kalian semua, jaga diri baik-baik, suara King Ruyue bergema memenuhi ruangan tersebut bersamaan dengan sosoknya yang lenyap bersama King Ruo di tempat itu. Ibu, kami akan baik-baik saja. King Long membatin dengan tatapan menerawang. Semoga Ruo dapat segera menemukan penawar racun tersebut, ucap King Huo Zun penuh harap. Membuyarkan keheningan tempat itu. Semoga Ruo juga segera terbebas dari racun tersebut. King Yuan menanggapi, menatap King Long, King Fang dan King Junda yang tampak seperti kehilangan. Di tempat lain, di dalam aula istana puncak timur Gunung Xingguang. Di dalam ruangan tersebut duduk dengan tenang, Zilong, King Yongjun, Sime Lu, Long Yuwei, Ying Keai dan King Zishu yang sebelumnya keluar dari latihan tertutup duduk di sisi Ling Yun yang memangku King Lian An yang tertidur, mendengar penjelasan King Peng yang kembali dari istana terlarang dengan seksama. Jadi selama ini kakek terluka, tapi bagaimana bisa kita tidak tahu? King Zishu menanggapi, putri, dari penjelasan Tuan Besar, dapat disimpulkan bahwa Yang Agung sepertinya sengaja merahasiakan hal tersebut, apalagi Yang Suci Agung terkena racun darah, ucap Long Yuwei menanggapi. Racun darah? Tanya King Zishu dengan heran menatap Long Yuwei dengan serius. Benar. Sepertinya racun ini telah berada di dalam darah Yang Suci Agung dalam waktu yang sangat lama. Jika bukan abadi suci emas, mungkin Yang Agung sudah tiada, jawab Long Yuwei menjelaskan, membuat King Zishu semakin penasaran. Abadi suci emas, kekuatan seperti apa itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Menatap Long Yuwei dengan serius. Putri, puncak kekuatan kultivasi terbagi dalam, yaitu abadi suci emas atau abadi langit dan abadi tingkat bumi. Abadi suci emas ini adalah yang paling langka karena jumlahnya yang sangat terbatas. Long Yuwei menjelaskan. Lalu, Jun bagaimana dengan ayahmu? Menatap King Yongjun dengan penasaran. Pada saat King Yongjun hendak berbicara, tiba-tiba King Ruo muncul di dalam ruangan itu. Kakak, ucap King Zishu yang duduk di sisi Ling Yun langsung menghampiri King Ruo dan menghamburkan diri. Kakak, aku rindu. Memeluk King Ruo erat dengan mata berkaca-kaca. Kakak juga rindu, ucap King Ruo sambil mengusap-usap rambutnya dengan lembut menatap semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut yang tampak tegang. Kakak, melepaskan pelukannya,
menatap King Ruo dengan mata berkaca-kaca. Bicaralah, ucap King Ruo dengan lembut. Apakah kakak akan pergi lagi? Menatap King Ruo dengan serius. Benar, tapi kali ini kakak akan membawamu, ibu dan ayah, serta kakak Yuyu, jawab King Ruo. Benarkah? Tentu saja, lagi pula kakak juga tidak ingin memisahkan kakak Yuyu dari kekasihnya, jawab King Ruo. Membuat wajah si Mei Lu dan Long Yuwei langsung memerah, dengan gelak tawa Zilong dan King Yongjun yang langsung mencairkan ketegangan dan kesedihan yang ada di dalam ruangan tersebut. Lalu kakak, bagaimana keadaan kakek? Tanya Zishu yang masih memikirkan keadaan King Xia. Tenanglah, tidak perlu khawatir, kakek baik-baik saja, jawab King Ruo sambil menjelaskan keadaan King Xia yang kini sudah berada di dalam dunia jiwa bersama King Ruyue. Zishu, kakak ingin kamu sekarang bersiap karena sebentar lagi kita akan segera meninggalkan tempat ini, ucap King Ruo membuat King Peng dan mereka yang ada di dalam ruangan itu begitu terkejut. Kakak, mengapa harus terburu-buru, apakah tidak bisa besok pagi? Dengan wajah tidak senang, Zishu walaupun keadaan kakek baik-baik saja, tetapi racun di dalam darahnya harus segera dihilangkan. Apalagi untuk mencari penawar racun tersebut bukanlah perkara yang mudah, ucap King Ruo menjelaskan alasannya. King Zishu yang langsung memahami maksud King Ruo langsung menganggukkan kepalanya. Baik kakak, dengan penuh semangat, lalu meninggalkan ruangan tersebut bersama Ying Keai. Ibu, ayah, apakah tidak bersiap? Tanya King Ruo sambil duduk pada kursi. Kami sudah siap, jadi tidak ada yang perlu dipersiapkan lagi, jawab Ling Yun dengan lembut, sambil menanyakan keadaan King Ruo. Ibu tenang saja, aku baik-baik saja. Prioritas sekarang adalah mencari penawar racun untuk kakek, jawab King Ruo dengan tenang. Syukurlah, ibu harap kamu tidak terlalu memaksakan diri, apalagi dengan kondisimu saat ini, ucap Ling Yun yang sudah mengetahui keadaan King Ruo dari cerita King Peng sebelumnya. Ibu tenang saja. Apakah ibu sudah mendapat kabar dari kakek mengenai situasi yang terjadi di klan Ling? Ibu sudah tahu, kakek yang mengabari, dan Jun sebelumnya juga sudah menceritakannya pada ibu. Ruo terima kasih sudah menolong kakek, ucap Ling Yun dengan penuh kasih sambil menceritakan kesiapan si Mei Lu yang akan meninggalkan Sekte Gunung Emas. Masalah ini harus diselesaikan dengan baik, agar tidak menimbulkan kesan yang buruk. Yuwei, aku ingin kamu menemani kakak ke Sekte Gunung Emas dan membantunya menyelesaikan masalah tersebut, ucap King Ruo menjelaskan rencana, yaitu dengan meminta Long Yuwei dan si Mei Lu mendahului mereka ke Sekte Gunung Emas. Baik penguasa muda, jawab Long Yuwei dengan hormat dengan sikapnya yang masih salah tingkah membuat Zilong dan King Yongjun tersenyum-senyum kecil. Kakak, selesaikan masalah di sekte, cari pengganti yang dapat dipercaya. Setelah urusan selesai, aku ingin kakak dan Yuwei pergi ke wilayah makam waktu, kita akan bertemu di sana, ucap King Ruo yang ingin kedua sosok tersebut pergi ke wilayah timur benua teratai biru. Baik, jawab si Mei Lu dengan serius. Penguasa muda, mengenai wilayah makam waktu, apakah itu titik kumpul? King Ruo menggelengkan kepalanya. Yuwei, aku baru saja menerima pesan dari Long Pingzi, bahwa mereka menemukan jejak Long Zhu di kawasan tersebut. Selain itu gerbang timur benua teratai biru juga tidak jauh dari tempat itu, jawab King Ruo menjelaskan. Baik, penguasa muda. Dengan sikap hormat, Tuan Yuwei, mari, ucap si Mei Lu dengan hormat. Baik, putri. Dengan kikuk membuat Zilong tertawa lepas. Zilong ucap King Ling penuh arti membuatnya langsung menahan tawanya. Ibu, ayah, aku pergi dulu, ucap si Mei Lu dengan hormat sambil menatap Zilong yang tersenyum-senyum padanya. Tunggu pembalasan bibi, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian setelah si Mei Lu dan Long Yuwei meninggalkan ruangan tersebut, King Zishu bersama Ying Keai kembali memasuki ruangan. Kakak, aku sudah siap, ucapnya dengan penuh semangat, mengitari pandangannya dengan heran. Baik, mari kita pergi, ucap King Ruo lalu berdiri sambil mengibaskan tangannya, memunculkan gerbang dimensi dunia jiwa. Kakak,
di mana kakak Yuyu dan Tuan Naga Es tersebut. Dengan wajah penasaran, kakak Yuyu dan Yu Wei mendahului kita, ada sedikit urusan di sekte yang harus segera mereka selesaikan. Jawab King Ruo menjelaskan sambil meminta King Zishu, Ying Kai, King Peng dan Ling Yun masuk ke dalam dunia jiwa. Setelah King Zishu dan rombongan memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu membawa King Ling yang masih menggendong King Lian An, Zilong dan King Yong Jun ke aula istana kehakiman klan menemui Duan Ren. Mereka bergerak menuju aula kehakiman klan dengan perlahan hingga akhirnya tiba di atas langit istana. Ayah, sepertinya kakek tidak ada di tempat, ucap King Yong Jun sambil melepaskan kesadaran dewanya. Memeriksa tempat itu dengan seksama. Sepertinya demikian, jawab King Ruo yang juga tidak merasakan kehadiran Duan Ren di tempat itu. Ayah, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Zilong. Kita akan pergi ke kota Xin, setelah itu kita akan langsung pergi ke wilayah makam waktu. Namun sebelum itu, ayah ingin meninggalkan sesuatu pada kakek Ren, jawab King Ruo menjelaskan rencana yang ingin menjemput Xin yang di kota Xin, lalu membantu Long Pingzi untuk mencari Long Zuqiao De. Baik, ayah. Setelah menjelaskan rencananya, King Ruo lalu bergerak memasuki aula istana kehakiman klan. Sosoknya memasuki aula kehakiman klan, lalu meninggalkan sumber daya untuk Duan Ren di tengah ruangan, lalu menyegelnya dengan mantra formasi emas. Setelah meninggalkan sumber daya dan beberapa pesan yang tersegel di dalam mantra formasi emas, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Dalam hitungan detik, King Ruo muncul di hadapan King Ling, Zilong dan King Yong Jun. Jun Zilong apakah kalian tidak ingin beristirahat? Sambil meminta King Ling yang masih membawa King Lian An kembali ke dalam dunia jiwa. Tidak ayah, aku masih ingin melihat keadaan benua teratai biru, jawab King Yong Jun dengan penuh semangat. Baik, ucap King Ruo dengan tenang. Setelah King Ling kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa Zilong dan King Yong Jun meninggalkan tempat itu, bergerak menemui Xuan Wu Zuxian dan rombongannya yang berada di atas langit Gunung Xingguang. Sosoknya bergerak naik ke atas langit klan. Dalam waktu singkat, King Ruo dan King Yong Jun keluar dari perisai perlindungan emas yang melindungi langit klan, muncul di hadapan Xuan Wu Zuxian, Huyan Lan dan Lai Po Jun yang sedang berjaga. Yang mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dan rombongan menyambut King Ruo dengan hormat. Zuxian, kita akan segera pergi, ucap King Ruo menatap Lai Po Jun yang terdiam mematung. Lai Po Jun, ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang. Yang mulia, sebelumnya aku benar-benar tidak memperhatikan. Tidak heran jika Siki begitu ingin menangkap Tuan Muda Yong Jun, jawabnya menjelaskan menatap King Ruo dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Aku beruntung, karena dianugerahi langit dengan putra yang luar biasa, ucap King Ruo dengan tenang dan ramah. Tetua, terima kasih sudah menolong kami sebelumnya, ucap King Yong Jun, berbicara pada Lai Po Jun sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Muda, ini adalah kewajiban hamba, jadi tidak perlu sungkan. Apalagi sebelumnya hamba juga tidak berbuat banyak, jawab Lai Po Jun merendah. Terima kasih tetua, ucap King Yong Jun sekali lagi dengan sikap hormat. Po Jun, aku akan segera pergi, harapanku jika kamu masih tetap berada di benua teratai biru, mohon tetap melindungi klan, ucap King Ruo dengan wajah serius. Baik, Yang Mulia, dengan sikap hormat, setelah membicarakan beberapa hal penting lainnya, King Ruo lalu meminta Xuan Wu Zuxian meninggalkan tempat itu. Segel bola air transparan muncul, mengurung King Ruo dan rombongan, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Saudara, kami pergi dulu. Sampai jumpa di lain waktu, ucap Xuan Wu Zuxian berbicara pada Lai Po Jun dengan hormat. Lindungi Yang Mulia, ucap Lai Po Jun menanggapi, sambil menatap segel bola air transparan yang membawa King Ruo bersama rombongan, dengan rentetan peristiwa yang dilewati yang langsung melayang dalam pikirannya. Segel bola air transparan tersebut tiba-tiba melesat dan lenyap dari pandangannya. Waktunya membalas budi,
ucapnya bergerak meninggalkan langit Gunung Singguang dengan perlahan. Dengan pikiran mengingat sosok King Ruo yang membantunya. Di tempat lain, segel bola air transparan terus bergerak ke arah barat dengan kecepatan puncaknya. Ayah, ucap King Yongjun, memecah keheningan, menatap King Ruo yang terdiam dengan heran. Jun bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apa yang sedang ayah pikirkan? Menatap King Ruo dengan serius. Ayah masih memikirkan keadaan kakek buyut, sekuat apa dia sebenarnya hingga mampu menahan racun logam hingga ribuan tahun, jawab King Ruo menjelaskan. Rahasia ini akan terungkap jika kita menemukan penawar racun tersebut, ucap King Yongjun yang juga penasaran menanggapi. Semoga saja demikian, ucap King Ruo dengan tersenyum hangat sambil berbincang-bincang santai. Di dalam dunia jiwa, di dalam aula istana giok biru. Hadir di tempat itu, King Xia, King Peng, King Ruyue, King Zishu, Ying Keai dan yang semula hendak beristirahat, duduk dengan tenang mendengarkan penjelasan King Di mengenai kekuatan yang telah dimiliki oleh King Ruo di daratan ilahi dengan seksama, membuat King Xia dan rombongannya ternganga, karena tidak menyangka jika dalam waktu yang singkat King Ruo ternyata dapat membangun kekuatannya. Aku benar-benar tidak menyangka jika Ruo dapat menaklukkan Nanjing dan menjadi penguasa di tempat itu. King Xia menanggapi, kakek, tempat seperti apakah Gunung Nanjing itu? Tanya King Zishu dengan penasaran. Zishu Gunung Nanjing adalah salah satu dari 3 tempat terlarang tingkat tinggi di wilayah selatan, yang merupakan gunung kelahiran elang emas, yaitu hewan buas langit, tempat yang bahkan tidak berani disentuh dan dihindari oleh para abadi, jawab King Xia. Menjelaskan. Salah satu tempat terlarang, dengan wajah penasaran. Benar, di wilayah selatan sendiri ada 12 tempat terlarang yang terbagi dalam 3 kelompok besar. Yaitu tempat terlarang tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi, dan tingkatan ini disesuaikan dengan tingkat bahaya tempat itu. Di kelompok tingkat tinggi ada Gunung Nanjing, Gunung Naga Hitam, Gunung Phoenix Hitam, lalu di tingkat menengah ada Samudera Es, Kota Kuno Raksasa Emas, Daratan Hukuman Langit tempat Tao Tai dan Tao Wu berada, dan Daratan Kesedihan Fana, lalu di tingkat rendah ada Gunung Hampa Zisu, Laut Biru Naga Air, Kota Mati Wenyi, dan Danau Racun Duyaohu, jawab King Xia menjelaskan dengan panjang lebar. Ternyata kakak benar-benar hebat, ucap King Zishu dengan kagum sambil menanyakan banyak hal pada King Di. Di tempat lain, kilatan cahaya keemasan dari bola air transparan yang membawa King Ruo dan rombongan bergerak ke arah barat dengan kecepatan puncaknya. 2 hari kemudian, menjelang pagi, segel bola emas transparan tersebut memasuki wilayah Kekaisaran Dongnan. Segel bola emas transparan tersebut tiba-tiba bergerak perlahan. Ayah, ada apa? Tanya King Yongjun pada King Ruo dengan heran. Jun karena kita tidak akan singgah di ibu kota kekaisaran, setidaknya kita memeriksa keadaan kawasan ini, dan membantu kakek Shin Mosu untuk memeriksa kawasan ini. Apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan tenang. Aku kira sebelumnya kita akan singgah di tempat ini, sambil menatap King Ruo yang mengitari. Pandangannya, memeriksa setiap tempat yang dilewati dengan seksama. Jun ayah sebenarnya juga ingin berada di benua teratai biru untuk beberapa waktu, namun situasi benar-benar tidak memungkinkan, jawab King Ruo yang ingin segera menyelesaikan masalah di benua teratai biru lalu ke daratan ilahi. Baik ayah, sambil membantu King Ruo mengawasi setiap tempat yang dilewatinya. Setelah bergerak beberapa waktu, segel bola air transparan tersebut akhirnya melewati ibu kota Kekaisaran Dongnan, dan terus bergerak menuju kota Shin. Menjelang sore saat hari sudah gelap, segel bola air transparan itu akhirnya tiba di atas langit kerajaan Shin. Kalian tunggu di sini, ucap King Ruo sambil meminta Xuan Wu Suxian dan rombongannya memeriksa keadaan kota Shin. Baik yang mulia, ucap Xuan Wu Suxian dengan sikap hormat. Setelah menyampaikan beberapa hal penting yang perlu dilakukan di tempat itu, King Ruo lalu keluar dari dalam segel bola air transparan tersebut.
Sosoknya bergerak menuju gunung terlarang yang berada belasan kilometer di belakang istana terlarang klan Xin. Setelah King Ruo pergi, Xuanwu Zuxian, King Yongjun dan Hu Yanlan lalu melepaskan kesadaran dewanya. Memeriksa kota Xin dengan seksama, sedangkan Zilong duduk di dalam segel bola air transparan dengan tenang. Di tempat lain, sus. King Ruo bergerak dengan tenang hingga akhirnya tiba di atas langit gunung terlarang klan Qin. Pada saat King Ruo hendak bergerak memasuki gua terlarang yang ada di timur gunung tersebut, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan mendahuluinya. Kakek Mosu, King Ruo membatin, menatap Kaisar Dongnan tersebut dengan tenang, lalu ikut bergerak. Sosoknya bergerak memasuki gua terlarang tersebut, mendapati Xin Mosu yang masih berlutut di hadapan Xin Yang. Ruo ucapnya terkejut, menatap kemunculan King Ruo yang tiba-tiba. Kakek buyut, ucap King Ruo sambil berlutut memberi hormat. Ruo bangunlah, ucap Xin Yang dengan hangat dan ramah. Terima kasih, kakek buyut. Lalu duduk pada kursi batu giok yang ada di dalam ruangan tersebut. Ruo kemana saja kamu selama ini? Tanya Xin Mosu mulai mencerca King Ruo dengan pertanyaan. Bertualang, lalu kakek sendiri dari mana? Jawab King Ruo dengan tenang. Ruo aku baru saja kembali dari wilayah Samudera Hitam, lalu pergi ke tempat ini setelah mendapat panggilan dari kakek buyut, ucapnya menyebut Xin Yang dengan hormat. Tidak heran sebelumnya aku tidak melihat kakek di ibu kota kekaisaran. Lalu apa saja yang kakek temukan di tempat itu? Tanya King Ruo dengan penasaran. Fenomena itu telah membuka gerbang dunia hitam yang ada di bawah samudera, memunculkan banyak sumber daya berharga, bahkan beberapa monster lautan, jawab Xin Mosu menjelaskan, lalu menunjukkan kepingan batu hitam selebar tangan orang dewasa yang melepaskan kekuatan petir. Ini, ucap King Ruo, menatap benda asing tersebut dengan serius. Ruo aku menemukannya di dalam reruntuhan kota kecil yang ada di dalam dunia tersebut. Benda ini melepaskan kekuatan petir yang sangat mengerikan. Mungkin ini cocok untukmu yang mengendalikan elemen petir, ucap Xin Mosu sambil memberikan kepingan batu hitam tersebut. Dengan tenang, King Ruo lalu melepaskan kekuatannya, memeriksa kepingan batu hitam tersebut. Ini, ucap King Ruo menjeda kata-katanya, sambil menarik kekuatannya. Ruo apakah kamu tahu benda ini? Tanya Xin Mosu menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kakek, ini adalah sisik emas naga petir ungu, ras naga ilahi. Lalu menghancurkan batu yang telah menyelimuti sisik tersebut. Ruo sepertinya kamu sangat memerlukannya. Ambil saja, ucap Xin Mosu dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya pelan. Terima kasih kakek. Walaupun aku memang sedang mencari pemilik sisik emas ini, tapi aku tidak memerlukannya. Mengembalikan sisik naga tersebut. Baiklah, ucapnya sambil menyimpan kepingan sisik naga ungu ke dalam cincin penyimpanannya. Mosu, kebetulan sekali kamu datang bertepatan dengan kedatangan Ruo ada hal penting yang ingin ayah sampaikan, ucap Xin Yang dengan tenang. Silakan ayah. Dengan sikap hormat, ayah akan pergi dalam waktu yang lama, dan mungkin juga tidak akan kembali. Ayah, jangan bercanda. Xin Mosu memotong kata-kata Xin Yang dengan serius. Apakah ayah terlihat sedang bercanda? Dengan wajah serius membuat Xin Mosu terdiam. Jika hanya sekedar ingin pergi, mengapa harus memanggilku? Bukankah ayah bisa mengabariku dengan lencana giok pesan jiwa? Kakek, sebenarnya aku yang ingin membawa kakek buyut pergi, ucap King Ruo dengan tenang, ikut menjelaskan tujuan kedatangannya. Jadi, tujuanmu hanya ingin membawa kakek buyut pergi. Ruo apakah kamu tidak melihat keadaannya? Dengan wajah kesal, justru karena keadaan kakek buyut yang sudah seperti ini yang membuatku ingin melakukannya. Dengan sikap tenang, Ruo jangan. Mosu, cukup. Ayah yang memintanya, ucap Xin Yang, membuat Xin Mosu langsung terdiam. Ayah, ini, Mosu, apakah kamu ingin mendengarkan penjelasanku? Baik, ayah. Dengan wajah tidak berdaya. Baiklah, kebetulan ada Ruo
jadi biar Ruoer saja yang menjelaskan. Menatap King Ruo yang duduk dengan tenang. Baik, kakek buyut, ucap King Ruo dengan sikap hormat, lalu mengarahkan pandangannya pada Shin Mosu yang tampak masih kesal. Kakek, kehidupan pasti akan berakhir. Aku dapat saja memberikan pil hidup berkelipatan yang dapat memperpanjang kehidupan hingga ratusan tahun, tapi sampai kapan tubuh akan mampu menyerapnya dan kakek buyut ingin menggunakan sisa kehidupan dan kekuatannya untuk menapaki jalan keabadian. Menapaki jalan keabadian, dengan wajah serius. Benar, karena aturan ruang dan waktu, dan kekuatan spiritual di tempat ini juga tidak mendukung situasi tersebut. Jadi aku akan membawa kakek buyut ke daratan ilahi, ucap King Ruo menjelaskan alasannya dengan panjang lebar. Shin Mosu yang akhirnya mengetahui King Ruo sudah berada di tahap abadi menganggukkan kepalanya pelan. Ruoer, mohon bantuanmu, jaga dan lindungi kakek buyut, ucapnya menatap King Ruo dengan sungguh-sungguh yang ditanggapi King Ruo dengan menganggukkan kepalanya. Mosu, jika ayah tidak pernah kembali, itu artinya ayah gagal. Dan ayah tidak ingin kamu bersedih apalagi kamu sudah tahu hal ini. Dengan wajah serius, baik ayah. Dengan wajah sedih, Mosu, sebenarnya ada hal penting lainnya yang ingin ayah sampaikan, ucap Shin yang lalu menjelaskan keberadaan Shen Guoshi Fang Yu Chai Hong, leluhur generasi keempat klan Shen Fang Yu Shin yang masih hidup serta menjelaskan beberapa hal penting lainnya. Di tempat lain, di atas langit kota Shin, Kim Yongjun, Huyan Lan dan Xuan Wu Suxian yang telah lama selesai memeriksa keadaan kota Shin duduk di dalam segel bola air transparan dengan gelisah. Leluhur, ini sudah terlalu lama, apakah ayah baik-baik saja? Tanya Kim Yongjun dengan wajah khawatir, menatap Xuan Wu Suxian yang juga tampak tidak tenang. Tuan muda, tidak ada peringatan, atau tanda panggilan. Itu artinya yang mulia baik-baik saja, jawab Xuan Wu Suxian menenangkan. Tapi aku khawatir, karena sifat ayah yang selalu tidak ingin merepotkan orang lain, ucap King Yongjun penuh arti, membuat Zilong yang tampak gelisah tersebut langsung berdiri. Biar kakak yang melihat, ucap Zilong. Pada saat hendak keluar dari dalam segel bola air transparan tersebut, tiba-tiba King Ruo muncul. Zilong ada apa? Aku ingin menyusul ayah, jawab Zilong menatap King Ruo dengan penasaran. Duduklah, kita akan meninggalkan tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang. Baik ayah, dengan sikap hormat. Setelah mengambil sikap duduk, King Ruo lalu meminta Xuan Wu Suxian meninggalkan tempat itu. Suxian, kita akan bergerak ke wilayah selatan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, yang mulia, dengan sikap hormat. Ayah, ada apa ke selatan? Tanya Zilong dengan heran, karena tujuan mereka setelah dari tempat itu ke arah timur. Zilong tadi saat ayah menemui kakek buyut Xin Yang, kakek musuh juga ada di situ, dan ternyata baru dari dunia segel hitam, dan di sana dia menemukan jejak naga ilahi, ucap King Ruo menjelaskan pertemuannya dengan Shin Mosu yang mendapatkan sisik emas naga ungu yang telah berada di tempat itu dengan detail. Dunia segel hitam. Ayah, aku bahkan tidak pernah mendengar nama dunia itu. Tanya King Yongjun dengan serius. Wajar jika kamu tidak tahu. Jun dunia kecil yang ada di bawah samudera hitam itu disebut sebagai dunia segel hitam, yang dulunya digunakan untuk menyegel klan dewa kejahatan Shen Fang Shui, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu bagaimana ayah tahu hal itu? Karena ayah pernah memasuki dunia kecil tersebut, dan menyegelnya bersama paman Ling Nahudi, Ling Nahudo dan Ling Nahuda, jawab King Ruo sambil menjelaskan keadaan dunia kecil tersebut dengan detail. Apakah itu artinya ayah ingin memeriksa jejak naga ungu tersebut? Benar, jawab King Ruo, menatap Zilong yang tiba-tiba terdiam. Bicaralah, ucap King Ruo dengan lembut. Ayah, sebelumnya aku baru saja mendapat pesan dari kakak Biandui Tingzi, kalau BBC pergi ke dunia segel hitam, jawab Zilong, menyebut ular putih bersayap dari neraka kuno tersebut dengan hormat, yang sebelumnya dia kira berada di klan King. Kakak, apakah telah terjadi sesuatu dengannya? Tanya King Yongjun dengan serius. Sepertinya demikian, ucap Zilong dengan wajah sedih,
menatap King Ruo yang dengan segera mengeluarkan lencana giok jiwa Siyi dari dalam cincin penyimpanannya. Ayah, sepertinya bibi sedang dalam bahaya, ucap King Yongjun menatap lencana giok jiwa Siyi yang ternyata sudah retak. Zuxian, ucap King Ruo penuh arti. Baik yang mulia, lalu meningkatkan kekuatan puncaknya. Segel bola air tersebut melesat seperti kilatan cahaya. Di dalam dunia jiwa, Sin yang muncul di puncak gunung wilayah selatan dunia jiwa dengan mulut ternganga. Tempat apa ini, Ruo apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Membatin, mengira King Ruo sedang mengujinya, mengedarkan pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Pada saat sedang berpikir tiba-tiba kilatan cahaya keemasan bergerak ke arahnya. Benar-benar tempat yang tidak ramah, batinnya sambil bersiaga mempersiapkan diri. Mao Yanhong dan Mao Yanhei muncul di hadapannya. Tuan, ucap Mao Yanhong, menatap Sin Yang dengan heran. Dengan menghela napas panjang, Sin Yang lalu menarik kekuatannya, bergerak menghampiri kedua hewan buas yang sudah berada di tahap puncak semi-abadi tersebut dengan tenang. Yanhong, Yanhei, tempat apa ini? Menatap kedua kucing neraka tersebut dengan serius. Tuan, ini adalah dunia jiwa Tuan Muda King Ruo, jawab Mao Yanhong menjelaskan tempat itu dengan detail. Membuat Sin yang sebelumnya mengira tempat itu ruang dalam cincin penyimpanan King Ruo ternganga. Ternyata legenda itu benar-benar ada, ucapnya berdecak kagum. Mari Tuan, ucap Mao Yanhong dengan hormat, membawa Sin Yang ke istana giok biru. Di tempat lain, di atas langit malam benua teratai biru. Perisai bola air transparan yang membawa King Ruo dan rombongan, terus bergerak ke arah selatan benua teratai biru dengan kecepatan puncaknya. Menjelang pagi, saat hari mulai terang, segel bola air transparan tersebut sudah keluar dari wilayah kabut biru. Terus bergerak memasuki laut selatan dengan kecepatan puncaknya. Ayah, ucap Zilong menatap Xuan Wu Zuxian yang telah basah kuyup. Tuan muda tenang saja, hamba baik-baik saja, ucap Xuan Wu Zuxian dengan tenang. Tapi leluhur begitu memaksakan diri, ucapnya dengan serius membuat Xuan Wu Zuxian, Hu Yanlan dan King Ruo yang begitu tegang sebelumnya tertawa. Leluhur, apakah ada yang salah? Menatap King Yongjun yang menahan tawa. Kakak, leluhur Xuan Wu Zuxian adalah seorang abadi. Air itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan yang dia gunakan, ucap King Yongjun menjelaskan. Lalu itu air apa? Apakah bukan keringat? Tuan muda, hamba adalah seorang Xuan Wu. Walaupun hamba dapat hidup di darat, tetapi kekuatan darah hamba sebagai kura-kura hitam selalu memerlukan air, jawab Xuan Wu Zuxian menjelaskan, membuat King Ruo tersenyum-senyum sendiri. 20 km kemudian, mereka melihat ribuan sosok dari berbagai kelompok yang berbeda bergerak meninggalkan kawasan dalam laut selatan. Ayah, ucap Zilong menunjuk King Helong dan King Hielong bersama rombongan dari Sekte Gunung Emas berada di dalam kelompok besar itu bergerak meninggalkan kawasan tersebut. Sepertinya telah terjadi sesuatu, ucap King Ruo sambil meminta Xuan Wu Zuxian meningkatkan kecepatannya. Segel bola air transparan tersebut bergerak memasuki kawasan dalam laut selatan dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, segel bola air transparan tersebut memasuki kawasan samudera hitam. Ayah pilar cahaya emas itu, ucap Zilong dengan penasaran. Menatap pilar cahaya emas yang melepaskan cahaya hitam dan mulai memudar. Zuxian, ucap King Ruo dengan serius. Xuan Wu Zuxian meraung, menggunakan kekuatan puncaknya mendekati pilar cahaya emas yang masih berada puluhan kilometer di hadapan mereka. Tetua, ada apa dengan pilar cahaya emas tersebut? Tanya Zilong pada Hu Yanlan melalui telepati. Tuan muda, itu adalah tanda dunia kecil tersebut yang mulai hancur, jawab Hu Yanlan, membuat Zilong hampir menangis. Oh bibi, ucapnya dengan tatapan kosong. Kakak, tenanglah, ucap King Yongjun dengan lembut. Hais, jika saja saat itu aku tidak melarang bibi mengikutiku, mungkin. Menjeda kata-katanya, menatap King Ruo yang menggelengkan kepalanya. Tenanglah,
ucap King Ruo dengan lembut sambil melepaskan segel panah emas yang menarik segel bola transparan tersebut membuatnya bergerak 2 kali lebih cepat. Sus! Segel bola air transparan tersebut terus bergerak, mendekati pusaran cahaya emas kehitaman di tengah pilar cahaya emas tersebut, mengejutkan ribuan sosok yang masih berada di kawasan tersebut. Sus! Segel bola air transparan tersebut memasuki dunia kecil itu bersamaan dengan hancurnya pilar cahaya emas. Duar, duar! Ledakan dahsyat bergema, mengguncang lorong dimensi ruang dan waktu yang terhubung dengan benua teratai biru. Ayah, ucap Zilong yang kini benar-benar tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, menatap ledakan dahsyat yang bergerak di belakang mereka. Tenanglah, masih ada waktu, ucap King Ruo kembali melepaskan segel panah emas. Sus! Anak panah emas yang membawa lencana giok jiwa Siyi bergerak mendahului mereka. Ayah, mereka! Zilong terkejut, menatap ratusan sosok dari arah yang berlawanan hendak meninggalkan dunia kecil itu. Kembali, lorong penghubung dengan benua teratai biru telah terputus dan hancur, ucap King Ruo mengingatkan, membuat ratusan sosok tersebut langsung bergerak mundur, menatap kilatan cahaya bola air transparan yang lenyap dari pandangan mereka. Sus, sus! Mereka bergerak mundur dengan wajah pucat pasi, menyusul segel bola air transparan yang telah keluar dari dalam lorong dimensi ruang dan waktu tersebut. Sus! Segel bola air transparan muncul di dalam dunia gelap yang mulai terang oleh ledakan dahsyat tersebut. Terus bergerak, ucap King Ruo sambil melepaskan panah emas pencari jejak yang bergerak ke arah timur. Baik yang mulia, ucap Xuan Wu Zuxian yang kini mulai dapat menggunakan kekuatan abadinya, bergerak mengikuti anak panah emas yang mendahului mereka, meninggalkan kawasan yang begitu kacau tersebut. Ayah, itu ucap Zilong dan King Yongjun, menatap pertempuran hebat antar dua kelompok besar yang masih berlangsung. Mereka adalah suku pemburu pasir, penghuni dunia kecil ini, ucap King Ruo menjelaskan sosok-sosok bermata gelap dengan tanduk berwarna putih di bahunya tersebut dengan detail. Keturunan dewa kejahatan ini benar-benar gila, mereka bahkan masih bertarung saat dunia ini sudah mulai hancur, ucap Huyan Lan menatap pertempuran besar tersebut dengan menggelengkan kepalanya. Ayah, di sana, ucap King Yongjun saat menatap panah emas yang mendahului mereka berhenti di atas puncak gunung batu raksasa. Zuxian, ucap King Ruo penuh arti. Baik yang mulia, sambil mengibaskan tangannya. Duar, ledakan maha dahsyat menghancurkan gunung batu raksasa tersebut dengan seketika, membuat Zilong yang akhirnya dapat melihat kekuatan Xuan Wu Zuxian ternganga. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.